Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu analisis alokasi waktu. Analisis alokasi waktu adalah pelacakan jumlah minggu dalam semester atau per tahun pelajaran terkait dengan pemanfaatan waktu pembelajaran pada mata pelajaran tertentu. Pelacakan ini diarahkan pada jumlah keseluruhan atau jumlah minggu yang tidak efektif dan jumlah minggu yang efektif. Kepastian jumlah minggu efektif pada semester atau tahun pelajaran akan memudahkan guru dalam menyebarkan jam pelajaran pada setiap pelajaran yang dipetakan sebelumnya. Nah, apa saja yang diperlukan dalam analisis alokasi waktu? Adapun hal yang diperlukan guru dalam analisis alokasi waktu yaitu adalah penentuan jumlah minggu pada setiap bulan dalam semester atau tahun pelajaran dengan melihat kalender umum. Kemudian penentuan jumlah minggu yang tidak efektif pada setiap bulan tahun pelajaran dengan melihat kalender pendidikan. Kemudian penentuan jumlah minggu yang efektif pada setiap bulan tahun pelajaran dengan melihat kalender pendidikan. Dan penyebaran jumlah jam pelajaran pada setiap unit pelajaran yang telah dipetakan sebelumnya, dan pengalokasian jam pelajaran untuk ulangan harian kalau ada, ulangan semester dan ulangan akhir semester, serta pembagian jumlah waktu atau jam pelajaran efektif dalam satuan atau satu semester ke semua unit secara proporsional dan semua jenis ulangan. Nah, adapun format yang kita gunakan untuk alokasi waktu seperti ini. Nah, untuk menghitung perhitungan jam efektif, kita lihat pada kalender akademik. Pada bulan Juli kita lihat jumlah pekannya efektif terdapat 2, maka kita isi untuk bulan Juli 2 pekan. Kemudian Agustus terdapat 4 pekan jumlah efektif. Kemudian kita tambah masukkan 4 pekan. Begitupun dengan September terdapat 4 pekan efektif. Untuk Oktober 4 pekan efektif, dan November 4 pekan efektif. Nah, setelah itu untuk jumlah semua pekan yang ada adalah 21 pekan. Adapun untuk menghitung jumlah pekan yang tidak efektif, yaitu kembali kita lihat pada kalender pendidikan. Pada bulan Juli, pekan yang tidak efektif ada 1 pekan, yaitu awal tahun pelajaran 2020-2021. Maka jumlah pekan yang tidak efektifnya yaitu. Kemudian untuk Agustus, jumlah pekan yang tidak efektif terdapat 1 pekan karena hari libur nasional atau hari kemerdekaan Republik Indonesia untuk 1 pekan. Untuk September tidak ada jumlah pekan yang tidak efektif, semuanya efektif. Untuk Oktober terdapat 1 pekan yang tidak efektif karena pada tanggal 28 sampai 30 cuti bersama Maulid Nabi. Kemudian untuk bulan September tidak ada, dan Desember adalah penilaian akhir semester, sehingga jumlah pekan yang tidak efektif kita jumlahkan sehingga mendapatkan 4 pekan. Nah, untuk menghitung banyaknya pekan yang efektif, kita jumlahkan pekan 21 dikurang dengan pekan yang tidak efektif dikurang 4 pekan sehingga menghasilkan 17 pekan efektif. Nah, untuk menghitung banyaknya jam pelajaran, kita masukkan banyaknya pekan efektif dikali dengan jam pelajaran, yaitu 17 dikali 4 jam mata pelajaran sehingga menghasilkan 68 jam pelajaran. Begitupun untuk semester genap, cara menentukan alokasi waktunya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program tahunan.
Nah, adapun program tahunan ini yaitu adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD-nya yang telah ditetapkan. Nah, penetapan alokasi waktu ini diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Penentuan alokasi waktu ini ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku serta keluasan materi yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, adapun manfaat penyusunan program tahunan yaitu menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis, mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan, kemudian mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien berdasarkan titik yang telah ditetapkan, dan memudahkan guru untuk mengetahui target kurikulum per pokok bahasan atau per bulan. Nah, adapun langkah-langkah penyusunan program tahunan, di sini kita lihat berapa jam alokasi waktu untuk setiap pelajaran dalam waktu seminggu dan struktur kurikulum seperti yang telah ditetapkan pemerintah. Kemudian analisis beberapa minggu efektif dalam satu semester. Nah, di sini kita lihat untuk semester ganjil kita memiliki 5 materi, yaitu yang pertama adalah menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, pertidaksamaan, keterbagian, dan induksi matematika. Dan seterusnya di sini kita memiliki alokasi waktu 12 jam untuk materi kedua sama 12 jam, dan materi ketiga 12 jam, materi keempat 16, dan materi kelima 5 jam. Nah, untuk memulai analisis tersebut, kita dapat menentukan berapa waktu yang tersedia untuk pelaksanaan proses belajar mengajar selama setahun. Nah, adapun format program tahunan yang saya gunakan di sini ialah saya memasukkan KD pengetahuannya dan KD keterampilannya. Untuk KD pengetahuannya, di sini materi kedua menjelaskan program linear, 2 variabel, dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Untuk KD keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Untuk alokasi waktunya itu 12 jam. Begitupun dengan semester ganjil, sama caranya. Nah, baik, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai program semester. Nah, apa sih itu program semester? Nah, program semester adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Isi dari program semester adalah tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangannya. Nah, adapun komponen-komponen program semester itu meliputi identitas, yaitu dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, dan semester. Kemudian standar kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian. Kemudian alokasi waktu, sumber belajar, dan karakter. Nah, adapun langkah-langkah penyusunan untuk program semester ini, kita memerlukan materi pokok, alokasi waktu, distribusi alokasi waktu, dan jumlah pekan yang tidak efektif akan kita lihat. Kemudian kita ingin menghitung jumlah minggu kalender pada setiap semester, menghitung jumlah minggu yang tidak efektif pada setiap semester, dan menghitung minggu efektif dalam satu semester, menghitung jam tidak efektif dalam satu semester. Kemudian menuangkan hasil analisis ke dalam program semester. Nah, di sini untuk mengetahui jumlah jam yang tidak efektif,
kita lihat pada bulan Juli, tadi kita sudah mengetahui pada kalender pendidikan untuk minggu pertama libur akhir tahun pelajaran 2019-2020 untuk minggu pertama. Kemudian untuk bulan Agustus minggu kedua, untuk bulan Agustus di sini minggu yang tidak efektifnya itu adalah minggu ketiga. Kemudian bulan September semuanya pekan efektif. Untuk bulan Oktober di sini hanya satu pekan yang tidak efektif, yaitu pekan keempat. Dan November semua pekannya efektif, dan Desember semua pekannya tidak efektif. Nah, adapun alokasi waktu yang diperlukan untuk materi induksi matematika yaitu 12 jam. Kita bagi dari minggu kedua sampai minggu keempat, kita bagi jumlah jam yang diperlukan. Begitupun dengan program linear. Materi program linear memerlukan alokasi waktu 12 jam. Kita bagi jamnya untuk setiap sub-sub pembahasan. Kemudian matriks memerlukan waktu 12 jam dan 16 jam. Transformasi memerlukan waktu 12 jam. Sehingga jumlah keseluruhan itu 52 jam. Begitupun pengisian program semester pada semester genap, sama halnya cara pengisian dari semester ganjil. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai format penentuan kriteria ketuntasan atau KKM. Nah, adapun pengertian dari KKM atau kriteria ketuntasan minimal adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. KKM harus ditetapkan di awal tahun ajaran atau oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Pertimbangan pendidik atau forum secara akademis menjadi pertimbangan utama penentuan KKM. Nah, adapun aspek-aspek yang kita gunakan untuk format penentuan KKM ini, kita memerlukan kompetensi dasarnya, indikator pencapaian, dan kita memerlukan tiga, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intens. Nah, ketiga ini dibagi tiga lagi menjadi tiga bagian, yaitu level tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian untuk menentukan KKM pada setiap indikator, kita lihat nilai yang telah ditentukan oleh sekolah, yaitu rendahnya 82, daya dukungnya 83, dan inteknya 78. Nah, untuk menentukan nilai KKM-nya ini, kita jumlahkan semua ketiga ini, kemudian kita bagi 3 menghasilkan nilai KKM-nya 81. Nah, begitu seterusnya untuk menentukan nilai KKM-nya. Nah, sehingga nilai jumlah keseluruhan nilai KKM semua indikator yaitu 2767. Nah, untuk nilai KKM semester 1 ini sama dengan jumlah nilai KKM semua indikator dibagi total indikator menghasilkan 81. Nah, adapun keterangannya. Untuk intake itu adalah kemampuan rata-rata peserta didik. Kemampuan daya dukung itu ialah berorientasi pada sumber daya, dan kompleksitas yaitu adalah mengidentifikasi indikator sebagai penanda tercapainya kompetensi dasar. Sehingga nilai KKM semester 1
atau ganjil adalah jumlah total KKM indikator jumlah indikator, maka nilai KKM untuk semester ganjil adalah 81. Nah, untuk semester genap sama halnya dengan cara menentukan nilai format KKM dari semester ganjil. Nah, kita lihat format dari semester genap sama halnya yang kita gunakan pada format semester ganjil. Nah, yang membedakan di sini jumlah nilai KKM untuk semua indikator dari semester genap yaitu 1552, sehingga nilai KKM semester 2 sama dengan jumlah nilai KKM semua indikator dibagi total indikator sama dengan 78. Sehingga nilai KKM semester 2 adalah jumlah nilai KKM indikator, jumlah indikator, maka nilai KKM untuk semester 2 adalah 78. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai silabus. Nah, silabus ini adalah suatu rincian detail tentang rencana mengajar guru yang disusun dalam kelompok tema atau mata pelajaran tertentu. Komponen dari silabus antara lain adalah kompetensi inti atau standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, serta kegiatan pembelajaran. Nah, untuk kompetensi dasar di sini itu adalah menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan ketidaksamaan beberapa keterbagian dengan induksi matematika. Nah, adapun materi pembelajarannya yaitu metode pembuktian langsung dan tidak langsung, kontradiksi dan induksi tematis. Nah, adapun kegiatan pembelajaran yang dilakukan itu adalah mengamati dan mengidentifikasi fakta pada metode pembuktian langsung, tidak langsung, kontradiksi dan induksi matematika. Mengumpulkan dan mengelola informasi untuk membuat kesimpulan serta mengelola prosedur untuk menguji kesahihan pernyataan matematis dengan metode pembuktian langsung, tidak langsung, kontradiksi, dan induksi matematika. Dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan induksi matematika, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan induksi matematika. Begitupun seterusnya. Nah, adapun manfaat yang dihasilkan dari pembuatan silabus ini yaitu bermanfaat sebagai hal yang utama yang menjadi sumber acuan dalam menyusun rencana pelaksanaan atau biasa disebut RPP. Nah, guru lebih mudah memetakan ragam variasi pembelajaran yang akan dituangkan ke dalam RPP. Guru lebih mudah dalam memetakan indikator-indikator pencapaian belajar yang harus dicapai oleh siswa. Dan guru lebih mudah dalam merancang bentuk-bentuk penilaian dari setiap indikator yang ingin dicapai. Mungkin sekian yang saya jelaskan sedikit mengenai perangkat pembelajaran yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.